Adik-adik, bagaimana kabarnya? Perasaan senang, perasaan bahagia. Perasaan itu yang kakak harapkan. Lihat kanan, lihat kiri, ayah dan bunda siap mendampingi. Semua bahagia, semua siap dengar cerita. Wah, adik-adik, kali ini Karia akan bercerita tentang hewan yang memiliki sayap. Adik-adik, ada yang tahu kira-kira hewan yang memiliki sayap namanya apa ya? Masih kurang ya cluenya? Baiklah, Karia akan tambahkan cluenya. Hewan ini memiliki paruh. Bagaimana adik-adik? Sudah bisa menebak kira-kira hewan apa ya? Wah, hebat sekali. Sudah bisa menebak semua ya. Hewan ini adalah burung. Ini adalah burung. Adik-adik, kali ini Karia akan bercerita tentang 2 ekor burung yang bersahabat, yaitu burung manyar dan burung puyuh. Burung manyar dan burung puyuh, mereka bersahabat. Kalau adik-adik di rumah mempunyai sahabat? Kalau Karia punya 10 sahabat. Adik-adik, siapa yang punya 10 sahabat? Tunjuk tangan. Wah, banyak sekali ya yang memiliki sahabat. Sama seperti burung manyar dan burung puyuh. Ceritanya seperti apa? Kita simak ceritanya ya. Burung manyar dan burung puyuh, mereka bersahabat. Mereka selalu mencari makan berdua. Mereka sangat menyayangi satu sama lain dan juga mereka saling tolong-menolong. Setiap pagi mereka keluar mencari makan bersama. Kemudian dilanjut bermain untuk mengitari hutan. Ketika malam tiba, mereka berpisah ke sarang mereka masing-masing. Adik-adik, ada yang tahu yang dinamakan sarang itu seperti apa? Coba beritahu Karia. Wah, betul, hebat sekali. Sarang itu biasa kita sebut juga sebagai rumah. Biasa kita sebut sebagai rumah. Hingga suatu hari, mereka berdua berdebat tentang sarang siapa yang paling bagus. Menurut adik-adik, apakah sarang burung manyar yang lebih bagus? Ataukah sarang burung puyuh yang lebih bagus? Kita simak ya ceritanya. Burung manyar bilang kepada burung puyuh bahwa rumah dia yang paling bagus. Karena rumah dia ini berada di pucuk pohon yang tinggi sekali. Rumah dia bersih dan rapi. Burung manyar menjalin jerami satu persatu hingga menjadi sarang.
Burung puyuh yang mendengar hal itu, dia merasa tidak mau kalah dari si burung manyar. Burung puyuh berkata kepada burung manyar bahwa rumah dia yang paling bagus. Burung puyuh tidak perlu repot-repot membuat sarang ataupun rumah, karena burung puyuh ini setiap hari berpindah-pindah dari satu batang pohon ke batang pohon yang lain. Tentunya batang pohon yang kering dan juga sudah tumbang. Ketika malam datang, burung puyuh akan masuk ke dalam batang pohon itu. Kemudian dia akan tidur sepanjang malam. Burung puyuh mengatakan bahwa dia tidak akan dimangsa oleh para pemangsa, karena para pemangsa tidak akan menemukan burung puyuh. Wah, mereka berdua membicarakan kelebihan sarang mereka masing-masing. Karena perdebatan yang panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di rumah atau sarang sahabat mereka satu sama lain. Burung manyar akan menginap di rumah burung puyuh, lalu burung puyuh akan menginap di sarang burung manyar. Dengan hal itu, mereka berdua bisa memutuskan kira-kira rumah atau sarang siapa ya yang paling bagus. Di pagi pertama, burung manyar dan burung puyuh pergi mencari makan bersama. Kemudian, setelah puas mengelilingi hutan, hari ternyata sudah mulai gelap. Burung puyuh terlihat kesusahan karena burung puyuh ini termasuk burung yang tidak bisa terbang tinggi, sehingga dia lelah sekali dan juga merasa kesusahan untuk sampai ke sarang burung manyar. Nah, adik-adik, kita bantu burung puyuh yuk untuk terbang mencapai sarang burung manyar. Sekarang kita rentangkan tangan, kemudian kita kepakan. Wus, wus, wus. Bisa adik-adik? Wah, baiklah. Sekarang kita rentangkan tangan, kemudian kita bilang terbang. Wus, terbang. Wus, terbang. Wus. Burung puyuh pun sampai di sarang burung manyar. Burung puyuh terlihat sangat kelelahan karena harus terbang tinggi ke sarang burung manyar. Tetapi burung puyuh mengakui bahwa sarang burung manyar terlihat bersih dan rapi. Karena burung puyuh ini kelelahan, burung puyuh pun bertanya kepada burung manyar. Dia sangat haus. Dia bertanya, di mana dia bisa mendapatkan air. Oh, wahai burung manyar, di mana aku bisa mendapatkan air? Aku ingin pergi minum. Aku ini sangat haus sekali. Setelah kelelahan terbang dari bawah ke sarangmu ini. Burung manyar pun menjawab, wah, burung puyuh, kamu merasa sangat haus. Sangat mudah. Kamu tinggal pergi ke sungai yang ada di bawah.
Kemudian kamu pergi minum. Mudah sekali bukan? Hah? Jadi, maksud kamu aku harus terbang ke bawah, kemudian pergi minum, lalu aku naik lagi ke sarangmu ini yang sangat tinggi. Begitu maksudmu? Aku tidak kuat kalau harus terus ke sarangmu ini, harus turun kemudian naik lagi. Aku tidak mau. Aku sudah lelah. Burung manyar pun menjawab, jadi kamu kelelahan ya burung puyuh? Aku mempunyai ide supaya kamu lupa dengan rasa hausmu. Tapi aku mau bertanya dulu deh ke adik-adik. Adik-adik mempunyai Saran bagaimana supaya si burung puyuh ini lupa akan rasa hausnya? Bagaimana? Wah, ide-idenya sangat bagus. Aku akan berpikir ide mana yang paling bagus ya. Aku tahu burung puyuh. Kamu pergi tidur supaya kamu lupa akan rasa hausmu. Bagaimana? Karena burung puyuh ini merasa sangat kelelahan. Akhirnya dia pergi tidur. Tapi belum juga burung puyuh menutup mata, terdengar suara gemuruh. Dan juga goncangan yang sangat kencang. Wah, goncangan ini seperti gempa bumi. Burung puyuh pun yang merasa seperti terkena gempa bumi, dia langsung terbangun. Burung manyar, cepat kamu bangun. Lihat, sarangmu ini bergetar dan bergoyang ke sana kemari. Ada gempa bumi, burung manyar. Tenang saja burung puyuh. Ini bukanlah gempa bumi. Ini hanyalah terpaan angin yang mengenai sarangku. Jadi kamu tidak perlu khawatir sarangku akan terjatuh. Sudah, kamu pergi tidur saja burung puyuh. Aku ini sangat mengantuk. Aku pergi tidur dulu. Karena burung puyuh ini merasa kelelahan dan juga mengantuk, akhirnya burung puyuh memutuskan untuk pergi tidur. Walaupun burung puyuh merasa sangat ketakutan, tapi dia tetap memaksakan diri untuk pergi tidur. Kemudian ketika pagi datang, burung manyar terbangun dengan wajah yang ceria dan segar. Bulu-bulunya terlihat sangat halus. Berbeda dengan burung puyuh yang terbangun dengan wajah yang kusut dan juga bulu-bulu yang kusut. Burung manyar, aku tidak mau lagi untuk pergi menginap di rumahmu atau di sarangmu ini. Aku tidak bisa tidur. Kuakui,
sarangmu ini sangat rapi dan juga bagus. Tetapi ketika malam datang, sarangmu ini seperti terkena gempa bumi, membuat aku tidak bisa tidur. Akhirnya, mereka pun pergi turun dari sarang burung manyar. Mereka menuju ke sungai kecil yang ada di bawah sarangnya. Burung puyuh yang melihat sungai dan juga air tentunya, dia langsung pergi minum. Glek, glek, glek. Wah, burung puyuh terlihat senang karena dia akhirnya tidak merasa kehausan lagi. Di hari selanjutnya, mereka memutuskan untuk pergi menginap di sarang burung puyuh. Setelah beberapa lama, burung manyar merasa heran. Kenapa mereka berdua ini tidak sampai ke sarang burung puyuh? Padahal mereka sudah pergi mengelilingi hutan. Wahai burung puyuh, kenapa kita tidak sampai-sampai ke sarangmu? Hus, hus. Padahal kita sudah pergi mengelilingi hutan ini. Hus, hus, hus. Burung puyuh pun menjawab, tenang saja, nih aku sedang mencari sarangku. Burung manyar yang mendengar hal itu merasa heran. Kenapa burung puyuh mencari sarangnya? Hus, hus. Burung puyuh, bagaimana? Kok kamu mencari sarangmu? Apakah kamu lupa letak sarangmu? Hus, hus, hus. Aku bukannya lupa burung manyar, tetapi aku sudah pernah bilang kan kepadamu bahwa rumahku ini atau sarangku ini berpindah-pindah dari satu batang pohon yang tumbang ke satu batang pohon yang tumbang lainnya. Sehingga para pemangsa tidak akan menemukanku. Begitu. Jadi sekarang kita mencari batang pohon tumbang dulu ya. Lalu kita akan tidur di dalamnya. Akhirnya, mereka ini menemukan sebuah batang pohon tumbang Di dekat sungai. Mereka memutuskan untuk tidur di dalamnya. Kemudian mereka masuk ke dalam batang pohon tumbang tersebut. Zrup. Lalu ketika masuk, mereka melihat ada sebongkah batu besar dan juga rerumputan liar. Wahai burung puyuh, di mana kita akan tidur? Di sini hanya ada sebongkah batu dan juga rerumputan liar. Di mana kita akan tidur? Burung puyuh pun menjawab, betul sekali, ini adalah tempat yang cocok. Ada batu dan juga rerumputan. Kalau kamu mau, kamu boleh burung manyar tidur di atas batu tersebut. Aku tidak apa-apa tidur di rerumputan ini. Silahkan kamu tidur di atas batu itu. Burung manyar pun merasa heran. Wahai burung puyuh, sepertinya aku tidak bisa tidur di atas batu itu.
sepertinya akan membuat tubuhku ini dan sayapku ini pegal dan juga sakit. Aku akan memilih rerumputan liar ini saja. Sepertinya rerumputan ini terlihat seperti jerami-jeramiku. Burung manyar merasa sangat kedinginan karena tidak ada yang menghangatkannya seperti sarang-sarangnya yang biasa dia tiduri. Lalu ketika malam semakin larut, terdengar suara gemuruh. Ternyata itu adalah suara petir sebelum turunnya hujan. Tidak lama kemudian, hujan pun turun. Air yang turun dari hujan kini mulai masuk ke sarang burung puyuh, membuat burung manyar yang sedang tertidur terkena genangan air yang masuk. Burung puyuh, cepat bangun. Lihat, ada banjir masuk ke dalam sarangmu ini. Dan lihat, bulu-buluku sekarang basah semua. Tidak perlu khawatir burung manyar, itu hanyalah genangan air karena hujan. Ketika hujan reda, maka genangan itu akan surut. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Sekarang kita lanjut tidur saja. Aku sangat mengantuk. Sudah, selamat tidur burung manyar. Burung puyuh pun merasa sangat kesal karena bulu-bulunya ini basah terkena air hujan. Tetapi karena dia ini sangat mengantuk, dia paksakan diri untuk pergi tidur. Ketika pagi datang, burung puyuh bangun dengan wajah yang ceria. Berbeda dengan burung manyar yang wajahnya kusut, bulunya basah, dan juga mata yang mengantuk. Burung manyar merasa sangat mengantuk sekali karena semalaman dia tidak bisa tidur. Selamat pagi burung manyar. Bagaimana tidurmu semalam? Apakah kamu tidur nyenyak? Burung puyuh, aku sangat mengantuk. Semalaman aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa tidur di sarangmu. Air masuk ke dalam sarang hingga membuat bulu-buluku ini menjadi basah dan lembab. Burung puyuh, aku ingin berbicara kepadamu. Sepertinya kita berdua tidak perlu berdebat lagi tentang sarang siapa yang paling bagus. Karena kita memiliki kesukaan dan juga fungsi sarangnya masing-masing.
Oke? Jadi kita tidak perlu lagi berdebat tentang sarang siapa yang paling bagus. Sejak saat itu, burung manyar dan juga burung puyuh tidak pernah lagi berdebat tentang sarang siapa yang paling bagus. Karena mereka juga sadar, ternyata setiap orang mempunyai kesukaan dan juga kegemarannya masing-masing. Mereka tidak bisa memaksakan orang lain untuk menyukai apa yang mereka suka. Pertemanan mereka kini semakin dekat dan juga semakin saling mengerti satu sama lain. Wah, adik-adik, itulah akhir dari kisah burung manyar dan juga burung puyuh. Sekarang kita dadah dulu ya ke burung manyar dan juga burung puyuh. Baiklah adik-adik, sampai jumpa di Dongeng Siput selanjutnya. Dadah!